Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kajian kelompok kami mengenai materi SSL atau Secure Socket Layer. Pertama-tama, perkenalkan anggota dari kelompok 3 ada saya, Hafiz Fahri Muharam, lalu ada Hijriani Nuriska, dan ada Indah Ratu Pramudita. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Hijriani Nuriska. Dipersilahkan. Materi pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian SSL. Secure Socket Layer atau SSL adalah protokol yang bertujuan melindungi data dan privasi antara dua perangkat atau mesin yang beroperasi melalui internet. SSL dirancang untuk memberikan jaminan keamanan dan layanan kompensasi ke data yang dihasilkan dari application layer. Ini biasanya ditemukan di HTTP sebagai keamanan data antara transport dan application layer. Lalu, adapun tujuan dari SSL yaitu sebagai keamanan agar layanan yang ada menjadi aman dari cyber seperti sniffing attack, scanning, man-in-the-middle attack, DDoS, dan lainnya. Serangan-serangan tersebut biasanya dilakukan untuk mengetahui username, password, maupun file yang diupload atau yang didownload oleh user. Maka dari itu dibutuhkan layanan keamanan guna menjaga komunikasi antara user dengan server. Lalu fungsi dari SSL yaitu yang pertama mengenkripsi informasi sensitif. Dengan menggunakan SSL, informasi sensitif yang dikirim akan dienkripsi dan diacak sehingga tidak akan bisa dibaca kecuali hanya alamat tujuan saja. Ini akan sangat berguna ketika berurusan dengan akun, password, nama, alamat, kartu kredit, dan data yang penting lainnya. Lalu yang kedua, menyediakan authentication berkaitan dengan kebahasaan pemilik informasi hanya diterima oleh yang berhak saja atau rekan yang tepat. Karena ketika kita mengirimkan data pribadi dan proses enkripsi data yang menyulitkan hacker untuk mencuri data. Untuk tujuan pengiriman data, website yang menggunakan SSL hanya bisa dibuka oleh alamat tujuan saja, selain itu tidak bisa. Lalu yang ketiga, fungsinya yaitu integrity. Memastikan bahwa pesan dikirim asli dan tidak mengalami perubahan data selama dalam perjalanan pengiriman. Memastikan data yang diminta dan diserahkan sesuai dengan apa yang disampaikan. Lalu fungsi yang terakhir yaitu sebagai infrastruktur komunikasi. Menyediakan infrastruktur komunikasi standar yang memungkinkan sebuah aplikasi dapat menggunakan infrastruktur tersebut dengan mudah. Lalu akan dilanjutkan oleh saya, Hafiz Fahri Muharam. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenisnya. Yang pertama ada Domain Validation atau DV, SSL Certificate. SSL jenis ini dilisensikan pada domain sehingga website Anda memiliki sertifikat sendiri atau privat. Domain Validation SSL merupakan SSL yang dinilai paling murah dan mudah karena verifikasinya yang dilakukan hanya dengan email. Lalu yang kedua ada Organization Validation atau OV, SSL Certificate. SSL ini memerlukan dokumen berupa data organisasi atau perusahaan untuk memverifikasinya. SSL ini biasa dipakai untuk website atau organisasi ataupun perusahaan. Lalu yang ketiga ada Extended Validation atau EV SSL Certificate. SSL jenis ini dikategorikan sebagai yang paling premium karena dinilai memberikan nilai prestisi tersendiri pada sebuah website. Lalu saya akan melanjutkannya pada contoh SSL. Contoh SSL HTTPS adalah HTTP yang menggunakan Secure Socket Layer atau SSL. SSL adalah protokol enkripsi dipanggil melalui web server yang menggunakan HTTPS. SSL jenis Socket Communication berada di antara Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau biasa disebut TCP/IP dan Application Layer. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah Ratu Pramudita.
Kemudian ada contoh pengamanan SSL yang lain. Yang pertama yaitu mengamankan transaksi online, diantaranya transaksi kartu kredit dan pembayaran online. Kemudian yang kedua, mengamankan koneksi intranet based traffic, diantaranya jaringan internal dan file sharing. Kemudian yang ketiga, mengamankan server webmail, salah satunya Outlook Web Access. Yang keempat, mengamankan koneksi antara klien email dengan server email, misalkan antara Microsoft Outlook dan Microsoft Exchange. Kemudian yang terakhir, mengamankan proses transfer data pada FTP. Selanjutnya, bagaimana cara kerja SSL? Cara kerja SSL yaitu mengunci kriptografi key ke informasi perusahaan yang hendak diidentifikasi. Data pun akan terenkripsi dengan baik selama proses transfer sehingga pihak ketiga tidak bisa masuk dan mencuri informasi yang sensitif. Lalu bagaimana cara kerja SSL? Yang pertama yaitu klien akan merequest sesi kepada server. Kemudian server mengirimkan salinan sertifikat SSL termasuk key public server. Kemudian, klien memeriksa akar sertifikat terhadap daftar sertifikat authority terpercaya dan memastikan bahwa sertifikat tersebut valid. Jika proses ini berhasil, maka akan dilakukan enkripsi dan dikirimkan kembali dengan symmetric session key menggunakan public key server. Kemudian, server akan melakukan deskripsi symmetric session key dengan public key dan mengirimkan kembali kepada klien dengan session key untuk memulai encryption session. Dan proses terakhir yaitu server akan menginskripsi semua data yang sudah dikirimkan tadi dengan session key. Kesimpulannya, SSL atau Secure Socket Layer berfungsi menjamin para visitor ketika hendak mengirimkan informasi sensitif dari dan ke server. SSL menginskripsi semua data yang ditransfer sehingga tidak bisa dicuri atau disadap oleh pihak ketiga, misalnya hacker. Keberadaan SSL memiliki dampak yang cukup signifikan pada keamanan, optimasi mesin pencari, dan juga berpengaruh terhadap peringkat situs atau bahkan performa website jika dibandingkan dengan kompetitor. Jadi, sangatlah penting bagi kita untuk menggunakan SSL yang mengamankan situs web. Materi SSL dari kelompok 3 telah selesai dijelaskan. Thank for your time and attention. See you on next presentation. Jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.